Mungkin itu Ya. foto 10 tahun yang lalu, tunggu lu masuk, nggak masuk-masuk, jadinya lu Welcome to the Open Minded Guys Podcast. Welcome back to the OMG Akhirnya, Open setelah Minded sekian lama. Guys. Yes. Ya, betul ya. Ya. Mulai ya. Jadi kalau sudah lama tidak berjumpa, jadinya harap Agak dimaklumi clear ya. Jadi agak clear. banyak Ada banyak sedikit. Aja, Pak. ada yang tanyain lo kita kemana aja gitu. Iya lo nanya. Iya, Pak. Kemana aja ya, betul ya. Soalnya kayaknya Mr. Bob belum menikah nih, kita tungguin loh undangannya. Tenang Pak, surat udah masuk. Oh iya, sudah masuk. Oke. Berarti tinggal tunggu dia approve ya, tanda tangan. Kalau tunggu approval 6 bulan ya atau setahun. Kurang lebih lah ya. Pokoknya dalam tahun ini harusnya kita harapkan Iya dong, ada harus terima ya dalam tahun undangannya ini, ya. Oke, sip ya. Kita kembali lagi bertemu di OMG kali ini episode ke berapa ya? 20 harusnya ya. Episode 20. Gak ingat udah. Gak ingat lah ya. Karena sudah lama kita tidak berjumpa ya, dan kita akan bahas sesuatu yang ya boleh dibilang cukup lagi trending saat-saat ini. Dan kita juga mau mengedukasi untuk para open minders supaya tidak mudah tertipu. Ya, kita membahas tentang penipuan. Nah, Nggak mudah kalau kita tertipu, berarti boleh tipu orang dong. enggak Jangan juga dong. dong ya. Ini edukasi bukan untuk mengajarkan orang jadi penipu. Ini bagaimana caranya supaya tidak tertipu. Betul. Nah, ya. Apalagi Kenapa oleh Anda- buaya darat seperti Anda. Ini dia, Pak. Oh, jadi begitu ya. Ini bukan ngomong soal buaya darat, tapi kita lebih ke arah penipuan dalam hal misalkan kayak iming-imingnya itu keuangan ya. Di masa-masa pandemi kan banyak orang yang mungkin ya pingin cari kerjaan Ya. sampingan atau mungkin tambahan penghasilan. Ya, tapi juga banyak penawaran-penawaran yang menipu gitu sebenarnya. Ya kan. Nah, kita mesti hati-hati. Makanya kita share host ini akan nge-share apa yang kita pernah alami. Ya, mungkin kita Pernah pernah nggak sih ditipu. tertipu? Pernah nggak? Di antara para host ini ada yang pernah tertipu nggak? Saya pernah. Pernah ya? Tertipu cinta ya. Iya, bukan tertipu cinta, bukan. Bukan cinta tadi dibilangin. Itu mau- Hari ini kita nggak bahas soal Modus- cinta. Modus operandi juga, Pak. Iya. Tapi betul ya, itu modus operandi salah satunya, betul. Iya. Ya kan. Tapi enggak ketipu. Pernah. Pernah lah, Pak. Pernah ya? Pernah. Oh, iya. Pernah. Saya Belanja pun online pernah gitu. ketipu. Bentar, kita nggak ada Yang cobain asam garam. nggak ada perkenalan nama gitu ya? Oh iya. Waduh. Udah ngobrol panjang lebar lupa. Makin lamanya kita nggak rekaman. Udah lama Iya, kita nggak untung rekaman. diingetin. Tapi mungkin open mindless masa lupa sama kita. Iya, enggak dong. Ya enggak mungkin dong ya. Paling yang Nggak paling mungkin pojok dong. sana aja, yang paling pojok sana. Nggak tahu Kalau namanya saya- siapa. Seperti biasa ya, saya Koyao. Ada Bodan di sini masih. Mr. Bob. Nah, yang di situ nggak tahu tuh. Nah, yang situ tuh. Lupa nama gua. Oh, nama dia lupa. Oke, lupa. Oke, Mister namanya lupa dia. Ya. Oke, Mister lupa. Oke. Ya, Mister lupa. Karena dia lupa mempersiapkan nama. Iya. Pak. Aduh, tapi jangan semua dilupain. Kita mau sharing pengalaman kita. Tolong Mister lupa jangan sampai lupa. Ya, apa yang Anda mau sharing kan. Oke, Ya. mungkin boleh share dong pengalaman tertipunya bagaimana, mungkin dari Mister Yola. Iya, kayaknya saya pernah ada share juga ya beberapa waktu yang lalu tentang penipuan yang saya pernah alami gitu loh. Ya, Cuma- kan yang ngaku-ngaku. Lu mah gampang ditipu dari dulu kecil juga sering ditipu lu. Kan elu yang nipu. Teman dekat sendiri nipu. Biasanya begitu. Ya, tapi saya pernah share kalau nggak salah ya, pernah waktu dulu ditipu karena melalui hack ya, di-hack teman saya punya account messenger kita bilang. Ya, habis itu dia ngechat saya pakai messenger, minta tolong transfer gitu. Itu pernah ketipu satu kali ya kan. Kalau yang lain belanja online pernah ketipu nggak? Zaman sekarang belanja online ketipu barang tidak sesuai dengan apa yang kita pesen. Ya, iklan itu mungkin sering lah boleh dibilang. Ya, di iklan kelihatannya bagus, berfungsi, begitu nyampe kok buruk. Itu saya pernah beli satu yang namanya vakum untuk keyboard gitu ya, untuk keyboard komputer ya kan. Wah, di videonya wah bagus nih ya kan, wah daya sedotnya kenceng gitu ya kan. Begitu nyampe kok barang kayak
barang apaan nih? Disenggol sedikit jatuh gitu, senggol dikit pecah, ya kan? Tapi ya itu pernah gitu loh, pernah ketipu. Ya jadi Nggak sesuai iklan lah. nggak sesuai iklan lah. Iya. Itu yang lebih sering ya, lebih sering kita alamin. Oke, Berapa kali tuh begitu kena tipu? banyak Yang nggak barang sesuai iklan? sebenarnya, banyak barang. Banyak Tapi barang. sering banyak. belanja ya, ketahuan ya. Iya. Sekarang belanja kan semua online, betul Ya, nggak? betul. Betul nggak? Kalau kita Saya juga. kalau kita datang langsung kayak misalkan mau beli, saya pernah beli panci, ya kan, beli panci online juga, ya kan, bilangnya ini anti lengket gitu, ya kan, granit gitu, ya ceritanya. Ya begitu saya pakai satu kali, Granit. 2 kali, kok lengket gitu, ya, coatingnya hilang ternyata. Granitnya tipis Bahaya tadi. itu Pak, Tipis. kemakan kayaknya udah kemakan. Iya. itu. Granitnya udah Waduh. kemakan. Wah, jangan-jangan saya udah jadi ini batu nih, manusia batu. Ya, tapi itu betul ya kan, baru 1 kali 2 kali pakai, bukan goreng, bukan pakai sutil yang besi ya. Itu pakai sutil kayu gitu, pakai sutil yang plastik apa ya namanya, pakai yang Yang karet ya, silikon. Yang karet silikon. Tetap aja lecet, habis itu hilang coatingnya. Gitu. Emang goreng apa? Masak biasa, Oh. kayak tumis sayur gitu-gitu. Terus sayurnya Bukan goreng batu. Mungkin salah kali aplikasinya. Itu sayurnya mesti di coating, bukan pancinya. Sayurnya yang di coating. Oh, Coating. mind blowing banget. Ya lagi banyak revisi kayaknya Pak. Kebanyakan revisi ini. Kebanyakan ngedit ya. Ya, Mister Lupa ini soalnya dia lagi banyak pekerjaan, ya, kan? Saking banyaknya sampai dia lupa apa yang dia kerjakan. Ya ada Haris tanpa revisi dia. Kurang tidur ya. Oh iya. Kelihatan dari matanya. Kelihatan. Kelihatan Ya. lelah. Itu kalau saya ya, tadi pengalaman saya pernah tipu di banyak shopping online, ya kan, barang-barang yang tidak sesuai, iklan-iklan, ketipu Ya. iklan, kita bilang kemakan iklan. Mhm. Itu ya. Kalau misalkan Bodan sendiri pernah nggak? Ada sih beberapa, kayak saya pernah ketipu itu di telepon dapat hadiah. Ya kan, zaman-zaman dulu dari operator, itu dulu banget masih polos lah, itu dari operator HP gitu kan, salah satu operator HP bilang dia dapat hadiah, dan luar biasa aja dia tahu nama saya, jadi saya nggak terpikirkan kalau itu penipuan gitu loh, karena dia bisa panggil dengan bapak ini gitu kan. Ya. Jadi dia tahu nama saya gitu kan, kok benar gitu kan, dan dia tahu saya kurang lebih di kota mana saya tinggal, jadi kan saya pikir ini masuk akal nih ya. Singkat cerita disuruh transfer pulsa lah segala macam. Nah di situ sempat ketipu di situ. Kemudian juga kalau soal belanja online yang gak usah ngomong lah, itu banyak banget. Kayak kemarin sempat beberapa waktu yang lalu lihat handphone gitu kan, mau beli online nih, ya kan. Jadi di iklannya tulis mulus, ya kan. Mulus, ya kan, seperti baru, like new gitu kan. Jadi ajaklah ketemuan gitu kan. Oke, transaksi lewat salah satu marketplace. Jadi tapi dengan sistem COD. Jadi dia datang ke tempat gitu kan. Jadi begitu datang, begitu lihat ternyata ada di layarnya itu kayak ada retak gitu. Padahal mulus tulisan ya. iklannya mulus gitu kan. Tapi mulus versinya mereka mungkin beda gitu ya. Kayak ini Pak udah begini nih kan. Ya kan, jadi terus ada gitu, ini baru aja juga kemarin tuh beli anti gores, ya kan, bilangnya untuk ukuran handphone saya gitu kan. Dan ternyata begitu datang ya kekecilan. Nggak muat. Handphone lu mengembang kali. Mungkin handphonenya mengembang ya, betul. Rendam air lo pikir ya. Habis direndam mengembang. Direndam air gitu, ngembang. Pikir mie instan dia. Atau ini menciut selama perjalanan. Oh iya, bisa jadi juga. Dikirimnya pakai itu kontainer dingin ya yang ada. Pokoknya ya lumayan banyak juga lah pengalaman lain, kayak yang beli barang itu di iklan tuh kelihatannya wow gitu, tapi ternyata begitu nyampe nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Iya, itu kita mesti pokoknya hati-hati. banyak lah. Mungkin Mr. Bob ada pengalaman yang seru. Oh iya pasti. Kalau Tipu kayak dia gitu ya. sama tukang cukur bagus. Ini pengalaman baru aja ya. Baru 2 hari lalu ya. Enggak ya. Kalau gue mungkin ngalamin yang kayak gitu dulu pernah ya, pas masih kecil ya. Itu SD, SMP gitu ya, dulu kayak Bodan cerita kan, dulu zaman-zamannya tuh orang masih kayak nipu lewat telepon kan, soalnya kan
handphone itu belum banyak lah. Jadi kalau misalnya nelpon, halo, ya, Anda memenangkan ini, hadiah ini. Terus gue waktu masih kecil, gue pikir gue nggak pernah ikut wah apa kan. Dan gue masih bocah, gimana caranya gue menang. Mantap ya, luar biasa. Dari situlah gue menyadari kalau dunia ini bukan, it's not a safe place to live. But we should live here, oke? Kita tetap harus hidup. Yeah. Tapi yang itu puji Tuhan ya kan. Kagak kena, kenapa? Karena kan gue masih terlalu kecil. Tapi ya tentu setelah itu ada ya beberapa kali orang berusaha nipu. Yang paling gampang sih sebenarnya menurut gue tuh waktu dulu kan, kalau misalnya teman-teman yang tinggal di daerah Jakarta tahu nggak sih kalau toko-toko elektronik tuh kayak di Mangga Besar gitu ya, Mangga 2 Square gitu kan ya. Terus satu kali kan gue habis belanja di sana nih, gue lagi turun di tempat parkir gitu, ada ibu-ibu yang biasa bilang gitu kan. Kalau ini bukan ngomong soal belanja ya, tapi kan banyak kan penipuan contohnya ya. Kayak orang dia bilang, tolong Pak, saya tersasar di Jakarta, saya mau pulang kampung. Ya, gue kasih lah duit kan atas dasar kemanusiaan dan belas kasihan. Mantap, luar biasa. Gue kasih duit yang zaman itu mungkin nominalnya masih cukup besar lah, ya. Gue kasih, setelah gue lihat kok dia minta lagi sama orang, wah gue tahu di situ gue ditipu. Dan yang paling baru sih ini yang terjadi di marketplace ya, kan gue beli celana training gitu kan, karena gue suka jogging, suka lari. Nah pas gue beli 2 celana. Gue beli 2 celana kan. Waktu itu memang lagi diskon gede-gedean. Puji Tuhannya lagi diskon gede-gedean. Jadi gue nggak merasa sakit hati. Oke. Diskon gede-gedean. Jadi gue belilah 2 celana ini kan. Satu yang warna hitam, satu yang ada hitam ada abu-abunya. Nah, pas dari foto tuh, aduh bagus banget. Ini benar-benar sesuatu yang gue mantep lah pokoknya gitu. Dapat harga murah dan juga modelnya juga bagus kan. Nah pas datang, wah yang celana hitam gue coba kan. Mantep nih, pas gitu, ukurannya pas. Yang celana yang ada motif abu-abunya pas gue pakai. Lo tau gak sih dari celana kan, itu kan ada yang dari pinggang sampai turun ke area apa ya bilangnya ya, groin. Kalau bilangnya groin bahasa Inggris. Selangkangan. Ya bahasa. Ya area selangkangan lah gitu ya. Kan pasti biasanya ada cukup jarak kan. Betul. Tapi kalau ini tuh kayak celana anak-anak yang pendek banget gitu, kayak celana yang buat wanita. Sempit banget lah. Nanti mungkin boleh minta editor tambahin bentuk celananya gitu. Pak editor tolong difoto aja sekalian celananya, kalau perlu dia pakai lu foto gitu. Kalau perlu dia pakai lu foto kan enak. Jadi para pendengar kita bisa membayangkan. Orangnya juga gue pikir udahlah, nanti biaya ongkos kirim ke sana juga lebih mahal. Mungkin karena diskon jadi bahannya dipotong. Jadi kependekan Pak. Itu kan celana kalau buat jogging mana bisa lari kalau kayak gitu Pak. Daerah groinnya itu sempit begitu. Jadi pakainya di bawah pinggang. Bukannya sehat mandul ya Pak. Lu pakai di bawah pinggang sambil jogging melorot dong. Sehat kagak mandul ya nih Pak. Iya. Kejepit lu ya. Aduh. Ya kalau gue itu pengalaman. Mungkin ada beberapa lagi, tapi itulah yang paling kalau Mister Lupa ini jangan bilang Anda lupa ya, tolong. Karena namanya Mister Lupa, dia lupa pernah tertipu apa terlalu banyak. Mungkin Anda pernah tertipu gitu. Apa yang Anda ingat? Yang jualan celana itu saya. Dikasih potongan harga ternyata ada udang di balik batu. Potongan harga termasuk potongan bahan. Kalau saya pernah lah, masa pengalaman yang kayak Mr. Bob ya. Masa tuh ada orang tiba-tiba datang mintain duit, bilangnya buat ongkos pulang, nggak ada duit, dompetnya hilang. Terus saya tawarin dia, ya udah saya bantuin nih. Ada kantor polisi dekat, kita lapor aja. Mungkin Pak Polisi bisa bantu. Pergi dia. Dia pergi ya, nggak mau ya. Pergi, mukanya asam. Liatin gua. Loh, lu kan mau pulang. Kalau gua bantuin lu duit, ya, takutnya nggak sampai. Iya. Terus ya, betul. yang waktu kecil itu, ini sama koko saya. Waktu itu
naik motor lagi, singkat cerita di lampu merah ada yang bagiin brosur kan. Brosur itu mengatakan selamat Anda mendapatkan hadiah tapi mesti diambil di kantor mereka kan. Kebetulan iya, kan iya. dekat. Koko saya tuh udah seneng banget kan. Belum pernah kali ya, maksudnya tuh dapat hadiah itu. Kasian ya belum pernah dapat hadiah. Terus ya udah, gimana? Ya udah kita ambil hadiahnya aja kan. Ya udah pergi dong. Habis pergi ditanya, pengen hadiah apa kan? Dikasih satu brosur, terus disuruh centang nih, ada kulkas, TV segala macam. Paling kalau dapat kayak dia satu kertas kan gitu kan, kita centang ada home theater segala macam. Terus kita lihat dong listnya kan, yang paling kita butuh tuh, paling bisa bawa tuh home theater. Kita centang satu aja kan, semuanya dicoret. Terus dia bilang, ya udah undi aja, kan? Diundi dong, dapat nggak nomor yang sesuai home theater? Contoh lah home theater 10 nomornya kan. Oke. Yang 1 sampai 10 itu 1 sampai 9 kita coret kan, 10 aja kita centangin. Disuruh undi, satu mangkok ada nomornya. Kita bisa ambil yang nomor 10. Lu tahu nggak? Semuanya itu nomor 10, nggak ada yang nomor lain. Berarti dia punya banyak mangkok sebenarnya ya. Iya. Iya. Terus mereka kan ada timnya, ada banyak tuh. Koko saya kesenangan dong, kok bisa pas banget gitu loh. Ya. Ya udah dia bilang kalau mau tembus home theater ini harganya jutaan nih, kalau nggak salah, lupa harga. Lupa. Gue disuruh, ya udah, koko saya kesenangan tuh, langsung ambil duit, langsung bayar. Wah, saya di sana saya pikir pulang bawa pulang home theater ini udah ketipu ini. Kok bayar? Katanya hadiah. Iya, kok bayar? Apa hadiahnya? Hadiahnya itu mah beli. Apa maksudnya diundi, udah dapat nomornya, disuruh bayar lagi. Iya, makanya. Tunggu dulu, kenapa koko Anda kesenangan? Dia cuma beli. Makanya gue bilang ini bukan hadiah, ini kita beli. Ini kita beli ya. Kalau kokonya Mister lupa dengar podcast ini, mohon maaf ya. Ini bukan membuka aib loh. Iya, makanya itu pengalaman ketipunya. Oke. Saking Ternyata iming-iming gitu ya. hadiah kan? Iming-imingnya hadiah. Nggak mungkin punya satu ball yang fishball yang aquarium yang ball itu, tau nggak? Diundi nomornya bisa keluar situ. Padahal dari 1 sampai 10 kita coret semua yang 19 tuh. Nggak taunya semua nomornya itu. Nomornya semua 10. Iya. Berarti kalau ada orang yang pilih nomor 1 dia keluarin bowl yang lain, bowl nomor 1 semua isinya. Iya. Gila aja. Betul. Waduh, ini luar biasa. Tapi lucu sekali. ya, maksudnya kayak kejadian gini kan, itu padahal jelas-jelas beli, tapi karena iming-imingnya hadiah gitu. Iya. Jadi beli pun nggak sadar gitu, padahal dia Iya. beli gitu. Beli nggak sadar. Kayak sekarang kan banyak banget kan penipuan-penipuan begitu kan. Maksudnya untuk Iya. mau untung nih, ayo join misalnya grup saya gitu, bisa untung gitu Iya, kan. iya. Banyak banget. Ya seperti Saya sih ada yang teman yang lagi pernah ngetren ngalamin itu sih ya. sebenarnya kayak gitu. Dia diajak join kayak ketemunya di Facebook gitu, grup kayak saling pinjam gitu loh. Ya. Kayak saling pinjam uang lah. Jadi siapa yang butuh tulis post di situ di grup situ, kemudian nanti yang mau pinjemin ngerespon, reply gitu kan. Jadi nanti ada bunganya lah. Misalnya kayak lu pinjemin 1 juta, dalam 1 minggu kembali 1.100.000 gitu. Maksudnya ada bunganya 10% dalam 1 minggu. 1 minggu 10%, saudara. Iya. Murah Iya. banget. Itu mantep banget. Itu Gampang banyak, tuh itu cari duit. ada yang kayak begitu. Jadi maksudnya ada yang tergiur kan, akhirnya oh ya boleh nih cuma minjemin duit ke orang. Ya kan modalnya fotokopi KTP di Facebook gitu, ibaratnya zaman dulu zaman Facebook ya. Iya. Ya kan mungkin sampai sekarang juga masih ada kali jangan-jangan yang Ya, grup-grup kayak jangan-jangan. gitu, cuman kita nggak tahu aja kan. Jadi dia pinjemin 1 juta, bener 1 minggu kemudian kembalinya 100, jadi bunganya 100.000, jadi kembali 1.100.000. Kemudian dia pinjemin lagi, ada yang butuh uang 5 juta, bener kembalinya 5.500.000 itu. Sampai terakhir itu dia pinjemin 30 juta, akhirnya orangnya lari, nggak kembali. Ya. Nasib Pak. Itu biasanya Nasib. begitu ya kan, Iya. kalau dikasih kecil Iya. kita masih bisa terima kembali gitu, tapi kalau udah makin gede lama-lama hilang. Sama itu. Ya kan itu Iya. kan Iya, seperti yang sekarang lagi ngetren itu ya kan, yang model-model trading yang sekarang lagi
hype ya, naik daun ya Ya. kan, itu kan yang terjadi ya kan, Betul. diajak join, ayo deposit, masukin duit, Iya. mungkin dalam jumlah kecil, nanti dikasih balik gitu loh. Ya kan, Anda masukin 1 juta, nanti jadi 1.100.000 gitu, ya dikasih balik gitu. Tapi begitu udah masukinnya gede, ya kadang-kadang membangun kepercayaan dulu. Waduh ini ya, penipu-penipu zaman sekarang pinter. Iya. Ya, membangun kepercayaan dulu, udah percaya. Kadang-kadang yang menjadi masalah adalah orang berinvestasi, mereka berpikir mereka berinvestasi di trading tersebut, ya kan, ngambil uang dari uang pinjaman atau uang kebutuhan pokok. Ya. Yang mereka Iya yang kan. punya gaji penuh, mereka kasih semua, mereka pikir mereka akan dapat untung, dan itu yang Iya. berbahaya gitu. Iya. Ya padahal mungkin kita tekankan sekali lagi untuk open minders, kalau kita mau investasi itu harus menggunakan uang yang dingin, kita bilang, jangan uang panas, artinya uang yang mungkin lebih dari apa yang kita hasilkan. Jangan sampai kita Bukan uang yang dikeluarin dari kulkas ya. oh ya. Lagi serius gitu. Ini dia, Pak. Ini dia. nih. Iya nih, yang ditunggu-tunggu. Ya kita mesti pakai uang yang tidak terpakai, kita bilang yang nganggur gitu. Ya kan, jangan sampai pakai uang kebutuhan pokok ya, jangan pakai uang cicilan rumah, cicilan mobil untuk kita investasikan gitu. Nanti ya kan namanya investasi ada resiko. Seperti contohnya Yang pertanyaannya mungkin lebih tepatnya kenapa sampai bisa tertipu, itu yang mungkin yang perlu kita mesti Ya iming-iming lah, isi money. easy money. Nah, ya Atau- kan easy. 10 menit aja dapat 20 juta. Kan iklannya begitu. Iya kah? Saya nggak tahu loh iklannya. Jangan-jangan Anda yang bikin iklan. Wah, ini. Ini nih, aktornya nih jangan. salah satu yang punya ya kayaknya. Jangan gitu dong, nanti dipanggil ya. Kan lagi pada diincer-incerin nih. Iya betul-betul. Udah ketangkap. Itu dia, Pak. Iya, tapi kan masih diburu lagi yang lain ya Masih kan. banyak Mungkin, yang diburu, iya. Mister Lupa ya. Nggak ada gua. Tahu isi money lah. Biasanya Ya, karena pengen cepet kaya ya biasanya. Iya. Ya. Mungkin jadi makanya jadinya hasrat pengen kaya, pengen cepet kaya, jadinya makanya gampang nih kayaknya nih, ya kan. Jadi makanya mungkin jadinya bisa ketipu Nggak, gitu ya. kayak seperti yang ngomong di awal kan, pandemi, orang juga butuh duit, nggak ada kerjaan ya. Kalau cuma bisa di rumah main kayak gitu aja, mungkin orang pengen kan. Iya juga Iya. sih. Iya. Iya. Apalagi zaman sekarang kan gampang ya, maksudnya kayak nggak usah capek-capek buka rekening khusus di bank atau apa, langsung aja download aplikasi, langsung store ke aplikasi tersebut gitu ya. Kayaknya mudah dimudahkan. Teknologi memudahkan, tapi penipu juga semakin merajalela sebenarnya kan gitu ya. Bahaya nih, Pak. Sekarang banyak kok Bahaya. kayak WA bisa dihack karena ada kasir Indomaret yang pura-pura gitu kan. Oh, Tolong iya. Kak, saya salah kirim voucher gamenya, tolong ada WA-nya nggak ya, ada OTP SMS-nya ya. nggak ya, nomor kode pakai bahasa Thailand apa segala macam gitu. Saya pernah tuh ngalamin kayak gitu. Untung nggak ketipu ya. Untung nggak ketipu karena malamnya saya baru baca berita tentang penipuan yang kasir Model Indomaret begitu. gitu kan. Kayak Ya kan, jadi pura-pura jadi kasir salah satu Indomaret atau Alfamart gitulah, pokoknya kayak pura-pura jadi kasir lah. Dia Ini bilang, pura-pura ya, jadi pihak ini Indomaret pura-pura, dan- ini oknum yang pura-pura Ya, jadi kasir bukan Indomaret. beneran ya, Bukan beneran. Jadi dia pura-pura, terus dia WA, dia SMS, ada SMS masuk ke kita, itu pakai bahasa Thailand gitu kan. Isinya itu kalau diterjemahkan pakai Google Translate itu adalah kode WhatsApp kita. Kode untuk masuk ke WhatsApp kita. Biasanya kan kalau kita mau register WhatsApp itu kan ada kode yang 6 angka itu kan, 6 digit itu kan. Register WhatsApp SMS-in di kan. handphone baru. Di handphone baru kan. Nah, sama. Jadi dia jadi WA, dia bilang, "Kak, tolong Kak, saya dari kasir Indomaret nih." Bilangnya kasir Indomaret kan, dia pura-pura kan. Jadi, "Tolong Kak, saya ada salah isi voucher. Itu kodenya tolong dikembalikan ke saya minta kodenya dong yang di SMS-in." Iya. Dan untungnya saya malamnya baru baca berita itu, saya simpan di handphone saya copy paste, saya kirim ke orangnya. habis itu dia nggak WA saya lagi. Iya. harusnya kamu kirim itu rumus matematika biar dia pecahin kode lu. Ngomong-ngomong juga buat teman-teman yang mungkin pergi merantau ya, keluar daerah, keluar kota atau gimana. Mungkin juga kalau buat yang sering nyari kos-kosan kayak gitu, itu juga mesti hati-hati loh guys.
Oh iya. Sekarang tuh kan banyak sekali kan kalau misalnya orang tuh wah nampilin misalnya ya contoh ya marketplace yang paling gampang kan Facebook. Iya. Ya, kalau misalnya itu mereka kasih fotonya tuh too good to be true dan harganya sama fasilitasnya tuh kayak jomplang banget gitu loh. Pengalaman Ya kan? pribadi. AC, wifi, gratis air, gratis listrik 500.000 sebulan kan gila kan itu kan nggak masuk akal. Ya iya. mungkin itu Ya. foto 10 tahun yang lalu, tunggu lu masuk nggak masuk jadinya lu Iya. Jadi tuh ya banyak banget sekarang penipu-penipu tuh mereka naruh foto bahkan mereka comot-comot dari internet terus mereka kasih tahu fasilitasnya hubungi nomor WhatsApp ini. Ya ternyata pas dihubungi oh ya bisa kapan ngecek tapi ini saya lagi banyak nih orang yang lagi ngeliat. Kalau mau DP kalau dulu ya. mau kirim DP duit dulu Iya, DP iya. nanti saya simpenin kamarnya kayak gitu. ketipu dia. Jadi, Katanya ada hati-hati ya buat saunanya. temen-temen yang ngerantau. Hah? Katanya ada saunanya, ternyata disuruh jemur di atap. Suruh jemur di taman di luar. Ya. Weh, tulisannya Riverview, taunya itu Good. buat parit. Parit view. Kayaknya pengalaman pribadi Mr. Bob ya. Aduh. Pernah ngalamin yang kayak gitu ya. Aduh. Hati-hati guys ya. Sekarang Iya. orang lagi butuh duit, banyak aja cara buat gitu. Jadi berarti bener ya kayak misalkan penipuan ini bukan berarti karena kita butuh duit cepat gitu. Kadang-kadang karena kita tergiur dengan harga murah. Iya. Mau berhemat banyak gitu loh. Iya, Ya kan? betul. Malah jadi kena tipu. Ya kan kayak Iya. beli barang, hati-hati ya kayak tadi misalkan handphone itu dijual murah. Kadang-kadang ya ada masalah, mungkin udah pernah diservis, mungkin Ya, udah udah pernah pernah dipretelin. rusak, ya udah pernah ganti spare partnya gitu kan dan lain-lain sebagainya. Ya, Iya. atau mungkin ada kayak handphone kalau saya baca-baca ya kan, ada yang jual itu handphone curian. Oh Ya, handphone curian itu hati-hati ya. Jadi beberapa handphone itu bisa di-lock oleh yang ownernya. Jadi ketika dicuri dia langsung cepet-cepet jual. Begitu udah kejual kelihatannya bagus, kelihatannya normal, begitu di reset nggak bisa gitu loh. Ya kekunci. Ya akhirnya jadi nggak bisa bahaya itu, pakai. Itu bahaya itu. Terus kita Ya. bisa ketipu juga karena biasanya kita kurang teliti sih. Ya. Bukan salah mereka, tapi mereka memang ada niatan, cuma memang bukan salah mereka, tapi kan mereka tulis dengan jujur, ya kan kayak misalnya sofa murah. Ya saya pernah baca satu berita gitu kan, sofa murah di salah satu marketplace kan, harganya cuma 100-an ribu kalau nggak salah, 100.000 atau 50.000 gitulah. Sofa 150.000. Wow. 100.000, ya kan banyak orang beli dan komen, wah gua ketipu nih. Ya kan ternyata itu sofa murah, benar-benar dikirim sofa tapi kecil, miniatur. sofa rupa boneka tau kan? Buat mainan. Kacau, Bang. dan Kacau gitu. penjualnya cuma bilang gini, tolong ya baca yang teliti. Karena Iya. di deskripsinya, di kolom deskripsi penjualannya ada tulisan keterangan ukurannya. Cuma Oke. banyak orang tuh nggak baca gitu loh. Banyak orang nggak Oke. baca dengan teliti sehingga ya udah pokoknya main beli dulu. Sofa 50.000 murah nih. Iya Kan, benar. oh, baca ukurannya, ternyata ukurannya cuma berapa senti kali berapa senti gitu loh. Oh dia nggak mikir ya kirim sofa pakai ongkir gitu berapa duit? Nah itu dia, Tergiur, karena kan tergiur. tergiur pingin murah gitu loh. Misalnya banyak orang nggak Kemarin teliti. juga gue ada baca ini men, kayak orang itu dia bikin social eksperimen. Jadi itu dia bukan niat nipu, tapi ini buat social eksperimen, maksudnya penelitiannya dia sendiri gitu. Dia pengen lihat seberapa teliti sih orang kalau belanja di marketplace ya. Itu kejadiannya kayak gitu, tapi bedanya ini pakai salah satu merek handphone ya yang sangat terkenal, 13 Pro Max lah atau apalah gitu ya. Gitu kan. Dia tulis semua spesifikasinya, wah harganya itu waktu itu kayaknya waktu pas baru keluar mungkin nyentuh 20 juta ya kalau gua nggak salah ya, jadi kalau gua nggak salah. Terus dia cuman jualnya itu, jadi harganya $2.000 di luar negeri kan, dia jual setengah harga, $1.000. Dia tulis semua spesifikasinya panjang, di bawahnya itu paling bawah, dia tulis ini hanyalah gambar printan. Kalian hanya akan terima gambar printan dari handphone ini dengan harga $1.000. Lalu tahu nggak? Dalam waktu seminggu atau 2 minggu iklan itu keluar di marketplace tuh ya, ada 3 orang yang beli. Jual 3 orang yang beli. Karena nggak teliti. Karena nggak teliti. Iya. Jadi kalau kita bilang tipsnya supaya menghindari penipuan, pertama kita mesti teliti, betul nggak? Ya betul. Ya, Itu kalau tipsnya, Pak.
teliti Kayak untuk misalnya melihat gini loh, gitu. banyak kita mungkin gampang-gampang tanda tangan dikasih Hmm. kertas sodorin. Oh ya Pak, tanda tangan Pak, nanti dana cair. Tapi lupa ada syarat dan ketentuan yang harus kita Iya, baca iya. loh. Iya, Kan betul, jangan betul. gampang-gampang, maksudnya tanda tangan dikit-dikit tanda tangan cap jempol ya kan. Jadi jangan gampang-gampang begitu karena kan bisa aja syarat dan ketentuannya itu menjerat kita, betul nggak? Betul, Iya. harus teliti ya Makanya kayak betul ya misalkan- katanya Indonesia tuh darurat membaca, Pak. Iya. Ngomong jujur kita juga nggak suka membaca. Makanya kita OMG itu menyediakan video supaya ditonton, jangan dibaca. Kalau nggak bentuknya teks doang. Kalau nggak teks doang. Nggak ada subtitlenya ya bahkan ya. Nggak ada subtitlenya. Aduh. Tapi Ya. benar-benar harus Ya, harus ya. teliti supaya nggak ketipu. Yang pertama Kemudian harus juga teliti, jangan ya. tergiur harga murah ya, betul ya. Maksudnya jangan Hmm. gampang-gampang tergiur harga murah. Yang kedua itu ya, jangan tergiur Ya, harga iya. murah. Terus pingin Betul. cepet kaya itu juga bahaya ya. Maksudnya itu Ah. bisa menyebabkan kita gampang tertipu karena pingin cepet kaya. Betul. Siapa sih yang nggak betul. suka duit, tapi kalau terlalu cepet kayaknya kurang masuk akal deh, betul nggak? Iya, Ya, sebenarnya betul. segala sesuatu yang too good to be true itu perlu dihati-hati ya, perlu dipertanyakan gitu loh. Iya, Too good to be true ini maksudnya kayak terlalu bagus Untuk jadi Ah. kenyataan. untuk jadi kenyataan. Mhm. Ya kayak dapat harganya murah banget gitu, atau mungkin harganya seperti tadi Mr. Bob bilang fasilitasnya bagus banget gitu loh, dengan harga sangat Ya. murah. Ya kan, mesti hati-hati gitu loh. Sama Apalagi halnya kalau kalau sekarang ini kan investasi juga hati-hati ya. Iya. Banyak. Pokoknya saya dengar satu orang ngomong, kalau kita misalnya mau melakukan sesuatu investasi, tapi kita nggak ngerti, itu artinya kita judi. Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa dibilang, Pak. Bisa Memang dibilang betul. seperti itu. Karena kita nggak ngerti, itu kan namanya kita Betul. tebak-tebakan, untung-untungan. Itu kan namanya Betul. judi. Iya. Iya betul. Ya kan kayak kemarin aplikasi-aplikasi yang orangnya ketangkep, ya Iya. kan? Itu juga itu tebak-tebakan antara Betul. naik atau turun gitu loh. Ya kan, naik, turun. Kalau naik, Anda ikut naik ya hoki gitu. Ya namanya kalau pakai untung-untungan, nggak ada pakai ngerti, nggak pakai diteliti dulu, Nggak pakai ya itu dipelajari dulu. nggak pakai itu. dipelajari dulu, ya itu namanya boleh dibilang ya hampir boleh dibilang judi gitu loh. Apa Iya. bedanya? Ya kan, karena chance-nya itu kayak nggak jelas gitu loh. Iya. Ya kan. Nah, Pokoknya jangan tergiur pengen cepet kaya lah, itu intinya ya. ya Iya, jangan betul, tergiur Pak. cepet kaya. Iya. Mm-mm. Terus Ya, jangan ter- panik supaya jangan Ah. tertipu, supaya nggak biasanya tuh orang tertipu gara-gara panik. Iya. Betul, Kan betul, mungkin betul. pernah ngalamin nggak sih yang misalnya ditelepon, suami Anda kecelakaan gitu kan. Terus pas kita telepon pas telepon suaminya handphonenya mati, Iya. nggak bisa dihubungin. Jadi panik, bener-bener panik kan. Iya. Atau misalnya yang mungkin sering terima telepon yang, anak ibu kami tangkap karena narkoba. Oh, silakan bicara dengan anak ibu. Mama gitu. Di belakang teriak-teriak, ada suaranya di belakang gitu kan. Ya kan? Cuma teriak-teriak doang tapi. Lah, gua cowok belum nikah lagi. Kalau Anda iya Mr. Bo. Kalau telepon Mungkin ya. pernah ada satu orang pernah ditelepon gitu kan. Anak Anda ditangkap ya kan, karena narkoba, karena kasus narkoba ya kan. Lu anak saya masih usia 5 tahun. Narkoba apa dia? Lagi di depan saya. Maaf salah sambung. Iya. Ya kan, kadang-kadang penipu itu kan kadang-kadang untung-untungan juga kan. Mereka mau nipu Iya, itu iya, kan juga cari korban yang gampang, yang panikan gitu kan. Biasanya kalau udah Iya. panikan itu kan gampang ketipu, betul nggak? Betul. Ya, intinya kalau udah panik biasanya otaknya udah berpikir jernihnya itu udah kurang. Agak kurang, betul. Kurang berpikir jernih, jadi gampang dimasukin Ya, penipuan-penipuan betul. seperti itu. Sugesti kita bilang ya. Betul. Ya, betul, Pak. Ah, Yang dulu paling awal kan yang SMS kamu dapat 70 juta, 75 Ya, juta. betul. ya. Itu yang paling awal kan. Ya itu paling awal, betul. Itu kayaknya yang awal-awal generasi awal penipuan ya. Iya. Sekarang udah Kalau sekarang evolusi lebih loh. canggih. Sebenarnya evolusi udah tinggi. Kayak Sekarang misalkan lebih canggih, betul. sekarang masukin link. Jadi jangan sembarangan pencet link. Betul. Bagi Anda yang betul. punya smartphone yang terima WhatsApp atau terima SMS, jangan sembarangan klik link dari Iya. orang tersebut yang dikirimkan ya, karena link itu nanti akan membawa Anda kepada satu website yang palsu. Ngomong-ngomong juga buat teman-teman yang cari kerja, jangan sembarangan loh ya. Kalau Oh, iya. misalnya kirim-kirim CV, fotokopi KTP kalian dan sebagainya itu Iya. sangat bahaya banget.
Kenapa? Ya. Karena sekarang juga banyak penipu-penipu memanfaatkan nama perusahaan ya atau mungkin bikin perusahaan palsu gitu. Betul. Lalu Ya. taruh aja di bagian kayak job marketplace gitu Ya, ya. supaya orang tergiur, mereka kirimin CV mereka, itu kan data diri semuanya. Betul. Bahkan ada Iya, juga yang iya. sampai dimana, oh selamat kamu sudah masuk ke tahap berikutnya, wawancara aja nggak ada gitu, gimana mau masuk tahap berikutnya. Jadi tolong mesti bayar. kirimkan segera ya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, semua segala. Jangan Oh, kayak iya, gitu. Ya. Saya betul. selalu menghimbau buat teman-teman yang masih muda yang cari kerja ya, Ya. pelajari dulu company yang kamu mau masukin tersebut itu ada nggak, terdaftar nggak, jelas nggak. Jangan hanya sekedar oh gue pengen cepet-cepet kerja makanya gue bodo amat dan gue lakukan semua. Iya. Jangan gitu. Maka kita sendiri mesti jadi orang yang apa ya, tadi yang bilang kan bagaimana kita sendiri mesti teliti lah, cerdik seperti ular tapi hati harus tulus seperti merpati. Betul. Cuman ya inilah ya, kenapa zaman sekarang pokoknya apa orang tuh pengennya cepat, gampang, mudah, itu juga nggak bisa. Jadi you guys need to do your own research. Betul sekali. Ya mesti teliti, mencari riset sendiri gitu loh. Apa yang kita mau apply ya, kayak tadi company itu betul ya. Karena penipuan ini mengincar semua lapisan, mulai dari yang anak-anak yang masih sekolah itu juga bisa ditipu gitu loh. Ya kan, sampai yang udah kerja ya itu banyak lagi lah. Ibu rumah tangga aja berusaha ditipu. Betul. Sekarang yang cari kerja udah nyari kerja, mereka susah-susah mau cari duit maksudnya ya malah kena tipu gitu loh. Ya kadang-kadang tadi dibilang bukan cuma sekedar KTP doang, tapi udah masuk wawancara disuruh bayar. Betul. Itu ya kan lah. Ada beberapa kejadian di kota di mana dulu saya tinggal, dia pakai perusahaan besar di kota itu memang. Tapi sebenarnya bukan, dia nebeng namanya doang. Demi iming-iming masuk dalam perusahaan besar gitu kan. Nah kan perusahaan salah satu BUMN yang cukup besar gitulah. Di bidang migas kan. Makanya yang paling penting sekarang sih kita mesti teliti sih. Betul, Jangan teliti. gampang-gampang tuh kayak apa ya? Kayak orang tuh kayak terlalu polos juga jangan gitu, maksudnya maksudnya dalam arti kita jangan percaya orang gitu aja gitu loh. Apalagi yang nggak pernah kita ketemuin, yang nggak pernah kita kenal. Lah, teman lama aja kita juga mesti, bukannya kita jadi curigaan ya, tetapi kan waspada itu perlu ya. Jadi orang tuh waspada. Betul kan? Karena yang nggak tahu gitu loh. Apalagi sekarang dunia maya, kita lagi ya masa pandemi kayak begini, lebih banyak berinteraksi secara maya. Gampang banget orang sekarang pakai face recognition aja tuh, mereka bisa bikin avatar segala macam. Itu sangat mengerikan deh teman-teman. Makanya nggak heran ya, Mr. Bob ini kalau saya WA-in ajak dia keluar, dia nggak pernah mau percaya nih. Ya gitu juga. Soalnya yang ngajak Mr. Lupa. Iya. Udah aja lupa ya. Iya. Kalau Anda yang ngajak dia takut nanti gue pergi, ternyata dia yang lupa. Udah di tempat sana dia lupa. Apalagi kejadiannya udah nyampe di sana dia lupa bawa dompet. Cocok sudah kita juga yang bayar. Nanti gue juga yang ya bayar. kan, jangan ngomong orang lain lah, teman mungkin teman lama kita, teman baik kita tapi dulu yang lama ya, zaman SD mungkin SMP gitu. Mereka tiba-tiba hubungin kita lagi, boleh nggak gue pinjam duit lo, nanti gue balikin gitu. Ya bisa aja kan, mungkin karena orang kepepet masalah sekarang terus tiba-tiba dia lariin duit kita. Ya bukannya kita sekali lagi jadi orang kayak curigaan gitu, tapi waspada itu perlu ya. Betul, waspada dan teliti lah. Itu perlu. Ya waspada dan teliti, dan come on, ayo gitu. Jangankan teman lama, teman yang di samping kita aja bisa gitu Iya. kan. Nah, ini Jangankan teman saudara aja bisa, betul. Saudara aja bisa. Nah, jadi makanya ini nggak ngomong soal teman lagi, nggak ngomong soal Iya. saudara. pokoknya duit Jangankan itu yang nggak lama, yang kenal. sekarang aja bisa gitu. Iya. Itu Duit yang itu nggak kenal siapapun Pak. pinjam Pokoknya duit itu WA gue di hack gitu. Orang lain hack WA gue. Tapi duitnya masuknya ke Tapi rekening lo duitnya gitu. ke rekening Anda. WA Anda dihack tapi rekening Anda yang ditransfer gimana? Rekening Anda dihack juga. Iya. Aduh. Yang penting teliti, jangan pengen cepet kaya, terus udah gitu jangan panikan, ya. Jangan, Kemudian ya. juga ya pokoknya Waspada. lebih waspada lah, Waspada. Kita Ya, bukan Bukan bilang curigaan jangan, ya, ya tapi bukan waspada. curigaan. Waspada ya, waspada ya, itu bedakan antara berjaga-jaga. curiga dan waspada. Ya. Ya, jadi kita bukannya curigaan. Di kita cross bukannya- check lah, langkah Iya, baiknya di cross check cross lah. check gitu. Betul. Iya, Ya, betul. di cross check ya. Misalkan kalau kayak tadi pinjam meminjam uang, mungkin kalau saya bilang lebih baik kita jangan pinjemin. Ya, Ya. kalau memang kita tergerak mau membantu, Kita ya kasih kasih aja. lah. Betul. Ya sebisanya kita Kasih gitu aja loh. Pak. Ya, Daripada jadi- sakit hati betul. Iya.
Daripada sakit hati kalau kita pinjemin kita kan masih mengharapkan kembali, betul nggak? Betul, Tapi betul. kalau kita kasih Iya. kita nggak harapkan kembali gitu loh. Ya makanya ya Ya, kalau Kayak daripada pinjam meminjam, Kayak lagu kasih bu. ya ya mulai. Harap kembali. Iya. Itu cuma Iya. kasih seorang ibu doang. Kalau kita Iya. nggak bisa. Iya, iya. Ya. Makanya Tapi tapi itu kalau perlu, Pak. perlu ya, Hmm. jadi kita mesti hati-hati, mesti teliti Ya. ya, jangan tergiur dengan harga murah, jangan tergiur juga dengan janji-janji cepat kaya. Ya. Gitu loh. Ya karena Ya. sebenarnya cepat kaya bisa nggak? Ya bisa, cuman juga bisa cepat hancur gitu loh. Iya. Ya kan Ya, betul. resikonya terlalu tinggi lah, apalagi ngikutin zaman sekarang punya yang Yang kita nggak ngerti ya. trading yang kita nggak ngerti gitu. Ya kan dan Apalagi lain-lain yang sebagainya. mengandalkan robot, Yang mengandalkan robot. AI robot gitu. Iya. yang Itu juga robot bisa gila. salah ya, bukan berarti 100% benar. AI itu Iya. juga masih bisa salah gitu loh. Ya kan jadi jangan berharap kayak Karena itu Oh, pasti programnya masih dibuat 100%. oleh manusia gitu. iya masih Ya. dibuat oleh manusia. Ya kan jadi masih bisa salah. Jadi kita mesti benar-benar hati-hati gitu loh. Jangan Ya. gampang tergiur. Apalagi kalau kita bicara tentang uang sudah mau dikeluarkan dan dimasukkan ke rekening orang. Zaman sekarang kan bisa ngecek rekening orang, betul nggak? Iya. Betul. Ya, Rekening ada penipu atau bukan. rekening penipu atau bukan, ya bisa dicek di mana itu websitenya. Nanti Ada ditaruh oleh websitenya. editor ya. Iya. Editor Iya. mungkin boleh bantu taruh gitu ya kan, untuk ngecek rekening gitu loh. Jadi Iya. Dan juga mungkin hati-hati ya, jangan gampang-gampang kirim foto KTP ke orang yang nggak dikenal, atau nggak foto pinjemin KTP. KTP ke orang, karena ada kejadian ini beneran dipinjam KTP-nya seorang ibu itu, dia bagian kerjaannya itu maksudnya cuman kayak bersih-bersih lah. Yang buat beli handphone ya? Bukan? Bukan. Bukan. Dia pinjam KTP, terus dia KTP itu dipakai untuk bikin kayak pinjol. bukan pinjol sih, koperasi. Dia pinjam di Oh. koperasi. Oh iya iya. Jadi abis itu Koperasi. ternyata nggak dibayar sama yang pinjam KTP ini kan. Hmm. Nah, yang diuber-uber yang ibu itu, Iya. yang kerjaannya cuma tukang bersih-bersih kan, kasihan. Kasian Masih. juga sih. Udah nggak ngerti, cuman KTP dipinjam, udah gitu dibuat apply ini. Dia kan Iya. pinjam KTP-nya kasih dia duit kan. Sisanya itu Ya, iya. Kasih tapi kan cuma- duitnya duit satu kali Cuman bayar. kasih 100 Iya. ribu. Iya. Pinjam KTP, pinjam dulu ya KTP-nya, kasih 100 ribu, ini bu, ya kan, udah gitu Oh, kasih, Bu. minjem di koperasinya 5 juta, 10 juta. Kasian Nanti sih ibunya dia. ditagih 5 juta 10 juta gitu kan. Iya. Padahal Kan dia nggak cuma dapat sebanding. 100 ribu, nggak sebanding. Maksudnya jangan gampang-gampang umbar data diri ya di sosmed. Data diri ya, jangan foto KTP. terus KTP baru di-upload jadi gitu. nih, langsung difoto, Ah. selfie, waduh. Apalagi foto selfie sama KTP itu kan sekarang udah bisa buat pinjol. Iya. gitu kan. Tolong ya. Open minders mesti sadar, itu aware gitu ya. Karena itu bisa terjadi mungkin Iya. ya. Nanti generasi-generasi berikutnya yang masih muda-muda baru punya KTP mungkin bisa aja seperti itu. Iya. Ya jangan Iya, sampai ya, kita harapkan jangan sampai ketika Anda dengar OMG ini ya, tolong tanamkan dalam pikiran Anda, jangan pernah foto selfie dengan KTP Anda. Kecuali Ya. memang Kecuali memang aplikasinya- Ya, Gak perlu juga, Pak. Gak perlu. kecuali memang Apalagi Anda mau ikut-ikutan apply. itu tren di Instagram itu loh, Pak. Kan sekarang banyak kan yang kalau misalnya tuh mau submit foto lu ke satu feature-nya itu, nanti Aha. semua orang yang ikutin di feature itu tuh bisa lihat foto-fotonya. Iya. Iya. Ya, Tahu nggak? ada. Bahkan bisa sampai ribuan, puluhan ribu loh itu satu Hmm. fitur itu atau satu hashtag kayak gitu. Iya. Lalu Itu lihatlah berapa banyak itu data diri yang sudah tercuri. sudah. ya makanya hati-hati bagi pengguna sosial media, Iya. mesti teliti, waspada juga ya, jangan gampang-gampang ikut-ikutan tren ya. Betul, Karena betul. ya tren tersebut bisa dipakai untuk menjadi bumerang bagi kita gitu loh. Ya, Iya. pencurian data. Ya sempat ada beberapa waktu yang lalu kan yang Instagram juga post nama pet lah atau nama apalah gitu, nama Iya. sekolah lah. Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang biasa dijadikan security code ya, kita bilang ya. Betul. Security Iya, question betul. gitu loh. Ya, itu berbahaya. Oke. Ya, jadi mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan ya Ya. tentang penipuan. Kita mesti waspada, the open minded mesti waspada terhadap penipuan ya, karena penipuan ini ya bisa terjadi di mana aja, baik Ya. media online ataupun secara telepon ya, ataupun juga secara itu ya, maksudnya kayak onsite gitu, kita bilang apa namanya, offline itu ya, secara langsung ya. Kita mesti hati-hati, mesti waspada, mesti teliti ya kan, lihat seperti tadi kalau misalkan secara
offline, jadi di masyarakat bisa terjadi penipuan seperti yang tadi Mr. Bob alami atau mungkin Mr. Lupa alamin gitu, ya kan? Ya, menang hadiah tapi disuruh bayar gitu, ya kan? Ya kan? Beli namanya. Beli namanya. Ya, atau mungkin yang kayak tadi minta ongkos pulang, ya kan? Itu nggak semua buruk, tapi ya kita mesti teliti lah, lihat-lihat gitu loh. Masa kalau udah sehari dia minta di situ, terus besok masih minta lagi, masa nggak pulang-pulang? Kapan pulangnya? Nunggu lebaran. Ya, jangan sampai dong ya. Makanya mesti teliti ya gitu, mesti bisa membedakan. Terutama yang di online itu sangat berbahaya karena butuh ketelitian ekstra. Di marketplace terutama ya kan, di marketplace bisa terjadi penipuan juga loh zaman sekarang. Mungkin uang kita aman aja, cuman barang yang kita terima nggak sesuai ya dengan ekspektasi kita, dan kita mau komplain kadang-kadang ribetnya itu loh. Ya kan, mesti kirim balik, gue yang tanggung ongkos kirim, bla bla bla. Ya kan, mesti pergi ke kantor pos ya, kalau barangnya kadang-kadang nggak seberapa, mungkin kita pikir ya udahlah biarin aja gitu, betul nggak? Ya, nggak seberapa, tapi kalau misalnya 100 orang yang ditipu, dia udah untung banyak. Nah itu dia. Ya kan, serba susah. Cuma mungkin kadang-kadang kita nggak teliti aja kan, kayak tadi kita bilang. Mungkin jangan-jangan yang Mr. Bob beli celananya, coba dicek lagi iklannya, jangan-jangan ada tulisannya. Jangan-jangan memang satunya ukurannya segitu. Ukurannya segitu. Bisa jadi, bisa satunya jadi. itu normal. Bisa jadi kan didiskon karena itu beli satu. Saya beli baju nih ya. Ini cerita, saya beli baju ini, ya kan. Bajunya sama. Saya beli tiga warna, ya kan. Ini warna hitam, warna biru tua, biru navy sama warna abu-abu. Ternyata biru tua sama hitamnya enak bahannya. Abu-abunya nggak enak. Dan ternyata betul dia sudah tulis bahannya beda. Ya kan, yang warna abu-abu bahannya beda, dan saya nggak teliti. Ya saya nggak teliti, saya beli aja, saya pikir semua sama pasti kan enak gitu. Ya kan, ternyata begitu nyampe bahannya beda, nggak enak, agak sedikit keras gitu bahannya. Ya bisa jadi mungkin celana Anda yang abu-abu itu bahannya beda. Ukurannya beda. Ukurannya beda juga. Bisa jadi mungkin karena kita kurang teliti. Ya bisa jadi. Ya mesti hati-hati. Terus jangan gampang mau tergiur dengan cepat kaya atau diskon luar biasa. Ya, diskon luar biasa itu juga kadang-kadang membuat kita jadi kurang teliti karena udah impulsif gitu ya, udah kayak menggebu-gebu, wah diskon nih kapan lagi, apalagi kalau diskonnya ada jamnya, flash sale gitu ya. Padahal harganya sama. Ada harga sama. Ya, flash sale sama enggak sama. Iya. Jadi kita kadang-kadang kurang teliti loh. Ternyata flash sale ya kan, harganya cuman bayar 10%, ternyata dapat barangnya 10%-nya juga. Gitu. Ya, oke, kita mesti hati-hati. Oke, sampai sini dulu Open Minders. Sampai kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.